Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Filatul Husaini, saya Alfifiana Putri, saya Reni Nur Aini. Kami akan memaparkan materi tentang kedudukan Al-Quran dalam hukum Islam. Selamat menyaksikan. A few moments later. Secara bahasa, Al-Quran merupakan bentuk masdar kata benda dari kata kerja qara'a yang bermakna membaca atau bacaan. Secara terminologi, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah Muhammad SAW yang termaktub dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir tanpa ada keraguan. Kehujjahan Al-Quran sebagai hukum Islam. Hujjah memiliki makna tanda, bukti, dalil, alasan, atau argumentasi. Sehingga kata kerja berhujjah diartikan sebagai memberikan alasan-alasan. Para ulama sepakat menjadikan Al-Quran sebagai sumber pertama karena dilatar belakangi oleh beberapa alasan, diantaranya satu, kebenaran Al-Quran. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa kehujjahan Al-Quran itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang sedikitpun tidak ada keraguan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Kemukjizatan Al-Quran. Mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa dan terjadi pada Nabi atau Rasulullah. Semisal mukjizat Rasulullah, salah satunya adalah kitab suci Al-Quran. Beberapa bukti dan dari kemukjizatan Al-Quran antara lain, satu, dari segi keindahan sastranya. Dua, pemberitaan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan yang benar-benar terbukti, misal-misal yang termaktub dalam surat Ar-Rum ayat 1-4. Tiga, pemberitaannya terhadap peristiwa yang terjadi pada umat terdahulu yang tidak pernah diungkap dalam sejarah sebelumnya. Empat, isyaratnya terhadap fenomena alam yang terbukti kebenarannya berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Peran dalam pembentukan hukum Islam. Hukum yang dikandung Al-Quran ada 3 bidang, yaitu yang pertama, akidah. Akidah membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan keimanan, seperti iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Masalah ini dibahas secara khusus dalam ilmu tauhid atau aqaid atau ilmu kalam atau teologi. Yang kedua, akhlak, membahas tentang cara-cara membersihkan dari kotoran dosa dan menghiasinya dengan kemuliaan. Secara khusus, masalah ini dibahas dalam ilmu akhlak dan tasawuf. Yang ketiga, amaliyah. Amaliyah membahas mengenai perbuatan orang mukallaf dan dibahas dalam ilmu fikih. Secara garis besar, hukum amaliyah dibagi menjadi 2, yaitu ibadah dan muamalah. Hukum-hukum ibadah dalam Al-Quran dijelaskan lebih rinci daripada hukum muamalah. Selanjutnya, cara yang digunakan Al-Quran dalam menjelaskan hukum Islam. Ada 2 cara, yaitu yang pertama, penjelasan secara global atau mujmal. Penjelasan secara global mengambil 2 bentuk, yaitu yang pertama, dengan menyebutkan kaidah dan prinsip-prinsip umum seperti prinsip musyawarah dan prinsip keadilan. Yang kedua, dengan menyebutkan ketentuan hukum secara global seperti perintah zakat dan hukuman qisas. Cara yang kedua, penjelasan secara lebih rinci atau tafsil.
Hanya sedikit di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan hukum secara rinci, seperti pembagian harta waris, wanita yang haram dinikahi, dan lain sebagainya. Berikut ini pandangan Al-Quran sebagai sumber hukum menurut mazhab. Yang pertama, pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sependapat dengan jumhur bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum pertama Islam. Namun, ia berbeda mengenai Al-Quran itu, apakah mencakup makna dan lafaz atau maknanya saja. Yang kedua, pandangan Imam Malik. Menurut Imam Malik, hakikat Al-Quran adalah kalam Allah yang lafaz dan maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber hukum Islam, dan dia berpendapat bahwa Al-Quran itu bukanlah makhluk karena kalam Allah termasuk sifat Allah. Yang ketiga, pandangan Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, sebagaimana pendapat ulama yang lain, Imam Syafi'i menetapkan bahwa sumber hukum Islam yang paling pokok adalah Al-Quran. 4. Pandangan Imam Ibnu Hanbal. Pandangan Imam Ahmad sama dengan Imam Syafi'i dalam memposisikan Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam dan selanjutnya diikuti oleh sunnah. Al-Quran merupakan sumber dan tiangnya agama Islam, yang di dalamnya terdapat berbagai kaidah yang tidak akan berubah dengan perubahan zaman dan tempat. Al-Quran juga mengandung hukum-hukum global dan penjelasan mengenai akidah yang benar, di samping sebagai hujah untuk tetap berdirinya agama Islam. A few moments later. Dilalah atau petunjuk, qat'i dan zami di dalam Al-Quran. Qat'i dan zami masing-masing itu terdiri atas dua bagian, yaitu yang menyangkut as-subut atau kebenaran sumber dan al-adalah atau keadilan makna. Tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan umat Islam menyangkut kebenaran sumber Al-Quran. Semua bersepakat meyakini bahwa redaksi ayat-ayat Al-Quran yang terhimpun dalam mushaf dan dibaca kaum muslimin di seluruh penjuru dunia adalah sama tanpa sedikit perbedaan dengan yang diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui malaikat Jibril. Ayat yang bersifat qat'i adalah lafaz-lafaz yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami makna lain darinya. Dalil-dalil qat'i dapat dipahami begitu saja dan penolak terhadapnya berarti bentuk kekufuran. Misalnya, masalah akidah seperti keyakinan terhadap surga dan neraka serta yaumul hisab adalah masalah agama yang dapat dibantah lagi kepastiannya sehingga kita tidak punya alasan untuk tidak meyakininya. Adapun ayat yang mengandung hukum zanni adalah lafaz-lafaz yang dalam Al-Quran mengandung pengertian lebih dari satu dan kemungkinan untuk ditakwilkan dilihat dari segi kepentingan seseorang ijtihad perlu dilakukan pada suatu peristiwa tertentu yang waktunya terbatas. Yang kedua, suatu peristiwa tertentu yang memerlukan hukum syara. Yang ketiga, dalam hal atau peristiwa yang belum terjadi, yang kemungkinan nanti akan diperlukan hukum syara tentang hal itu. Untuk itu, perlu dilakukan ijtihad, karena adanya kemungkinan orang memerlukan hukumnya pada waktu ia sendiri. A few moments later. Contoh qat'i dan zami. Suatu ayat dapat dikatakan menjadi qat'i dan zami pada saat yang sama. Firman Allah yang artinya dan basuhlah kepalamu adalah qat'i al-dalalah, menyangkut wajibnya membasuh kepala dalam berwudu. Tetapi ia zani al-adalah dalam hal batas atau kadar kepala yang harus dibasuh. Kehapannya zaniyah tersebut disebabkan karena seluruh ulama beristima
atau sepakat menyatakan kewajiban membasuh kepala dalam berwudu berdasarkan berikut argumentasi. Dari datangnya sunnah mutawatirah itu pasti khati, datang dari Rasulullah, karena mutawatir atau bertubi-tubinya pemindahan itu menimbulkan ketetapan dan kepastian tentang sahnya berita tersebut. Sedangkan sunnah yang musyarah pasti datangnya dari sahabat yang telah menerima dari Rasulullah SAW, karena takwir atau bertubi-tubinya pemindahan dan pentakwiran dari para sahabat. Demikian pemaparan materi dari kelompok 4. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Thank you for watching.